Halo, selamat siang. Hari ini kita bersama Bapak Rektor dari Kalbis Institute, yaitu Bapak Naik, yang biasa dipanggil Pak John, Pak. Ya. Jadi memang Kalbis Institute ini memiliki hal yang menarik, yaitu adalah adanya tim Satgas Intoleran. Nah, tim Satgas Intoleran ini jarang ada yang memiliki ya di kampus-kampus. Jadi hari ini coba nanti kita tanya-tanya Pak John, seperti apa sih tim Satgas Intoleran di Kalbis Institute ini. Ya Pak John, kapan sih sebenarnya Satgas Intoleran ini dibentuk di Kalbis Institute ini? Sebetulnya Kalbis Institute sudah memiliki pemikiran tentang Satgas Intoleransi sudah sejak lama, tetapi SK dibentuknya Satgas Intoleransi ini baru dikeluarkan di tahun 2022. Tetapi pemikiran mengenai Satgas Intoleransi sebetulnya sudah ada dari sejak tahun 2020. Ya, tetapi karena kita mengalami keterbatasan pertemuan karena ada pandemik COVID-19, sehingga SK ini baru kita keluarkan di tahun 2022, tepatnya di awal tahun 2022 di bulan Januari. Lalu apa latar belakang dari pembentukan Satgas Intoleran ini, Pak? Latar belakangnya sebetulnya cukup simpel ya Pak ya. Kalau kita perhatikan visi dari Kalbis Institute itu adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis, dan ini yang penting ada satu kata kunci yang saya ingin highlight, yaitu menjadi dampak bagi masyarakat. Nah, berasal dari visi itu saya memiliki pemikiran bahwa menjadi dampak untuk masyarakat ini kayaknya punya pengaruh cukup besar. Karena kalau perguruan tinggi berdampak negatif kepada masyarakat, masyarakat akan negatif. Sehingga saya perlu memake sure bahwa perguruan tinggi kita atau Kalbis Institute itu memang memiliki nuansa yang selalu positif, sehingga ketika masuk ke dalam masyarakat positif juga yang kita akan dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain visi tadi, saya terus terang berasal bukan dari dunia akademik. Jadi pengalaman profesional saya di korporasi itu jauh lebih banyak dari panjangnya pengalaman saya di dunia akademisi. Di dalam keseharian saya sebagai profesionalisme, saya banyak merekrut karyawan karena memang posisi saya ada di higher level. Saya selalu memastikan pada saat interview atau saya memastikan para human resource yang ada di bagian rekrutmen untuk mengecek apakah karyawan kita atau calon karyawan itu memiliki paham radikalisme atau tidak. Karena begini, survei di kami itu menyatakan bahwa kalau karyawan ini memiliki paham radikalisme, ternyata paham ini bisa menginfeksi seperti virus kepada karyawan lain. Sehingga hasil dari pekerjaan mereka itu tidak akan baik. Karena sudah ada paham radikalisme. Mereka tidak mau bekerja sama, mereka terlalu fanatik terhadap satu metode, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengalaman saya di dunia profesionalisme. Ketika saya masuk ke dunia akademik, saya melihat bahwa ujung pangkalnya sebetulnya bukan mereka masuk ke dalam dunia usaha dan dunia industri, tetapi di perguruan tinggi. Karena banyak sekali karyawan yang memang melewati masa-masa pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga ketika saya diberikan tugas untuk menjadi rektor, saya melihat lagi pengalaman saya sebagai profesionalis. Ketika itu saya melihat paham radikalisme. Sehingga ketika saya ada di dunia akademisi, saya melihat ini yang harus kita pantau betul-betul, supaya ketika mahasiswa kita masuk ke dunia usaha, dunia industri, itu sudah terbebas dari paham radikalisme, sehingga mereka akan lebih cepat terserap oleh dunia usaha dan dunia industri dan membawa dampak bagi masyarakat. Kembali lagi ke poin yang pertama, kira-kira begitu Pak. Kemudian ini tadi kalau tadi Bapak sampaikan kan niatan membentuk tim ini, tim Satgas ini sudah dari 2020 ya, baru terrealisasi di 2022 ini, awal 2020 dia. Itu prosesnya bagaimana Pak? Karena begitu panjang tuh. Iya, permulaannya itu pasti berasal dari visi ya Pak ya. Seorang
kepala itu harus memiliki visi. Sama seperti kepala secara fisik itu punya mata. Mata itu kan vision. Jadi harus punya visi. Ketika visi itu sudah ada, seorang kepala itu harus berbicara dengan ring satunya. Ya. Nah, di Cal Business Institute itu kita punya ring satu, Pak. Kita sebut dengan nama Timothy. Timothy itu singkatan dari tim organisasi inti. Tim organisasi inti ini tempat berkumpulnya para wakil rektor, kemudian juga tim dari QA. Nah, saya angkat topik ini kepada tim organisasi inti dan mereka memandang hal sebagai hal yang positif, sehingga ketika itu kita mencoba untuk menjadikan Timothy ini seperti panitia seleksi, Pak. Panitia seleksi, kemudian kita lihat siapa sih yang cocok untuk menjadi partner kita dalam membentuk Satgas Intoleransi. Nah, dari Timothy ini baru muncullah nama-nama, kemudian baru kita turunkan lagi menjadi orang-orang yang paling tepat, sehingga kita sudah bisa menentukan siapa saja yang masuk ke dalam Satgas ini. Nah, kira-kira seperti apa, Pak, susunan keanggotaan dari tim Satgas ini? Ya, sama seperti organisasi pada umumnya ya. Satgas ini dipimpin oleh seorang ketua, kemudian ada juga sekretarisnya dan ada anggota-anggotanya. Nah, yang menarik adalah setiap anggota dari Satgas Intoleransi sudah diberikan pemahaman yang benar. Yang kedua, yang menarik lagi adalah Satgas harus terdiri dari berbagai elemen yang memang berasal dari stakeholdersnya Cal Business Institute. Jadi bukan hanya berasal dari pimpinan, tetapi juga berasal dari dosen, berasal dari mahasiswa, berasal juga dari human capital. Karena kita berpikir bahwa intoleransi ini bukan mengintai mahasiswa saja, tetapi juga mengintai mengintai karyawan. Sehingga unit yang membidangi tentang karyawan itu harus masuk ke dalam Satgas juga. Jadi teman-teman dari human capital atau human resource itu masuk ke dalam Satgas. Artinya seluruh elemen di Kalbis ini harus memiliki komitmen yang sama, ya, Pak? Betul sekali. Oke. Kemudian tugas dan fungsinya dari tim Satgas Intoleran ini apa aja, Pak? Saya ceritakan garis besarnya ya, Pak Yudi ya. Jadi tugasnya itu yang pertama adalah membentuk pedoman. Satgas harus memiliki pedoman dalam bekerja. Kemudian kedua, Satgas ini akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di Kalbis. Kemudian juga apabila ternyata terjadi tindakan intoleransi, maka Satgas ini akan pertama kali melakukan dalam tanda petik penyidikan ya. Mereka akan melakukan mencari informasi di lapangan, berdiskusi dengan orang-orang, dan sampai pada akhirnya menerangkan apa sih yang sebetulnya terjadi. Kemudian setelah itu apabila ternyata ada korban, maka Satgas ini juga akan berkoordinasi dengan tim yang ada membidangi psikologi. Jadi kami memiliki tim psikolog sendiri yang memang lulusan psikolog, mereka yang akan memberikan pendampingan kepada korban intoleransi. Atau bahkan kalau memang sudah ada pelaku yang memang sudah jelas dan terang, maka bantuan atau pendampingan psikologi juga ini dapat diberikan kepada para pelaku intoleransi. Pada intinya, Satgas ini akan bekerja sama dan melaporkan langsung kepada rektor. Oh, siap. Nah, ini belakangan ini kan banyak fenomena di mana mahasiswa rentan terpapar tadi intoleransi ya, Pak, terutama melalui media sosial. Nah, kira-kira strategi Kalbis Institute dalam memerangi hal tersebut melalui tim Satgas Intoleran ini seperti apa, Pak? Ya, ada 3 hal poin yang penting ya dalam memerangi intoleransi yang kami lakukan. Yang pertama adalah pemantapan atau penguatan pemahaman. Jadi budaya organisasi itu yang harus kita terapkan kepada mahasiswa atau juga para stakeholders yang ada di Kalbis Institute. Penguatan pemahaman ini yang kita terus berikan dan kita mendasarkannya kepada nilai-nilai Kalbis. Ya, jadi kita memiliki program Hearts and Minds.
bahwa kita berpendapat seorang lulusan Kalbis itu tidak hanya kognitifnya atau intelektualnya saja yang dikedepankan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Jadi kita berikan pemahaman budaya organisasi yang benar sesuai dengan nilai-nilai Kalbis yang kita miliki. Yang kedua adalah penguatan atau pemahaman dari literasi media. Nah ini yang tadi dibilang sosial media ya. Jadi kita berikan juga pemahaman bagaimana sih menjadi santun di dalam media sosial. Bagaimana caranya bersosialisasi. Apa sih ciri-cirinya orang yang intoleransi? Apa yang harus dihindari? Nah, mudah-mudahan dengan penguatan pemahaman literasi media ini, mahasiswa itu atau stakeholders di Kalbis Institute bisa lebih hati-hati dalam bersosial media, berseluncur di sosial media, itu supaya bisa lebih lancar. Yang ketiga, yang penting adalah social listening. Kita melakukan social listening. Jadi secara frekuentif dan terukur, tim dari Humas ini selalu bekerjasama dengan Satgas Intoleransi, memperhatikan, memonitor setiap perjalanan sosial media di stakeholders kita. Jadi kita memantau, melihat, wah ini di Twitter sedang apa nih yang terjadi? Apa yang ditweetkan oleh mahasiswa kita? Apa yang diposting di Instagram mereka? Kira-kira ada yang intoleransi nggak? Jadi sebelum nanti meletup jauh lebih besar, kita sudah tahu duluan. Nah ini tim dari Humas di Kalbis Institute yang melakukan social listening ini, sehingga saya rasa seharusnya sudah berjalan dengan baik ya. Walaupun saya tahu ada selalu room for improvement. Jadi 3 tahapan itu atau 3 hal itu akan terus berkembang dari masa ke masa. Kemudian apakah Kalbis Institute pernah mengukur efektivitas dari kinerja Satgas Satgas Intoleransi terhadap mahasiswa khususnya di lingkungan Kalbis sendiri? Ya, kami sebetulnya belum melakukan secara langsung ya ukuran yang tepat, tetapi kami sudah merencanakan untuk membuat survei khusus tentang intoleransi di kelas, karena kalau tadi saya sudah sempat sampaikan kami membentuk secara formal itu di tahun 2022, sehingga nanti harus dibuatkan lagi kira-kira pengukurannya seperti apa ya. Tetapi kalau bisa dilihat sampai sekarang apa yang kita lakukan cukup efektif, karena kita melihat mahasiswa, karyawan semuanya bisa dengan baik gitu ya, bertoleransi dengan sesamanya. Jadi tidak ada seseorang yang menjadi arogan dan kemudian juga terlalu fanatik dengan satu metode atau satu aliran tertentu. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat mendengarkan bahwa Kalbis Institute dengan BNPT menjalin kerjasama, Pak. Nah, betul. Ini apa yang diharapkan dari kerjasama ini, terutama dalam mendukung tim Satgas Intoleransi ini? Baik, Satgas Intoleransi dibuat secara otonom di Kalbis Institute, Pak. Terus terang, Satgas Intoleransi ini pasti memerlukan banyak bimbingan, karena pemahaman kami akan sempit dengan dunia akademik dan juga stakeholders yang terbatas, mahasiswa, karyawan, atau bahkan alumni. Sedangkan BNPT memiliki ruang lingkup yang jauh lebih besar, di mana saya rasa tetap ada korelasi antara yang besar dengan yang sempit ini. Nah, saya berharap dengan adanya MOU dengan BNPT, kami dapat dibimbing dan diberikan arahan. Kira-kira potensi terjadinya intoleransi dari mana. Kemudian saya rasa kita bisa bekerja sama juga untuk memerangi terorisme. Ujungnya memang yang kita perangi adalah terorisme, tetapi yang kita matikan itu adalah bibit-bibit intoleransi. Ya. Dan pemahaman tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, kami berharap mendapatkan penguatan dari BNPT, sehingga mahasiswa juga bisa melihat bahwa apa yang kami lakukan ini sebetulnya sudah berada di tahap nasional. Jadi bukan saja memang dibuat oleh Satgas yang notabene ada hanya lingkungan Kalbis, tetapi juga memang sudah mendapatkan restu atau blessing dari BNPT atau negara kita. Oke, nah ini saya juga mendapatkan informasi bahwa
Kalbis Institute ini kan merupakan corporate base ya Pak, yang memiliki 1.200 mahasiswa serta 150 tenaga pendidik. Nah, selain kemampuan intelektual dan kognitif yang tinggi, namun juga ada karakter-karakter persatuan yang didorong di sini. Nah, itu bisa diceritakan Pak, seperti apa sih karakter persatuan yang dimaksud ini? Ya, karakter persatuan itu sebetulnya tidak jauh dari konsep nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita percaya bahwa perbedaan itu bukan merusak kualitas dari satu kerjaan, tetapi justru perbedaan itu bisa meningkatkan kualitas. Ya. Dan ini yang selalu kita dengung-dengungkan di kampus, di Kalbis Institute khususnya, bahwa kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, suku, ras, adat, agama, tapi kita bisa bekerja sama untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Nah, konsep itu kita berikan secara gamblang dan secara menyeluruh kepada mahasiswa baru. Ketika mereka masuk, kita memiliki acara Kalbis Federation. Jadi kita langsung berikan materi muatan-muatan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45. Setelah mereka masuk, kita berikan lagi penguatan yang memang kita masukkan embedded di dalam mata kuliah. Mata kuliah Pancasila, kita undang beberapa pembicara dari luar yang memang kompeten di bidangnya, sehingga betul-betul bisa memberikan pemahaman tuh yang tepat gitu. Dan juga kita memiliki program Hearts and Minds, dan kita masukkan penguatan pemahaman juga mengenai persatuan bangsa Indonesia, negara kita seperti apa. Dan kita lakukan secara konsisten dan sistematis, Pak. Oke Pak, saya sangat sepakat dengan Bapak ya bahwa generasi muda saat ini memang harus disusupi terus nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan apa yang terus digaungkan juga oleh BNPT. Oke Pak, demikian bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan tim Satgas Intoleran ini bisa menular ke berbagai universitas lainnya. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kalbis Institute, transforming hearts and mind.